Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha 'idan min a'yadil muslimin. Walhamdulillahilladzi amarna bi iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Assalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Idul Adha di Masjid Baitul Qur'an Khairul Sufyan, fa insyaallah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita semuanya masih diberikan kemurahan, rahmat, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan, menunaikan salah satu ibadah yang kita laksanakan 2 kali dalam setahun, yakni sholat Id. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama makan dan menjalankan sholat Id dan hari raya Idul Adha. Ayyuhal wal mu'minat arsyadakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan selaku khatib untuk mewasiati kepada diri saya sendiri serta jamaah semuanya terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang harus kita ambil ibrah, iktibar atau pelajaran dari peristiwa Idul Adha ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, pelajaran penting yang mestinya kita ingat dan senantiasa kita ambil pelajaran terkait dengan Idul Adha ini, yang pertama adalah pelajaran tentang semangat dan kesiapan kita untuk berkorban, untuk memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu, membelanjakan sesuatu yang kita miliki untuk kemudian dibelanjakan di jalan Allah berupa hewan kurban. Apabila kita melihat perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu sangat berat. Beliau ini tinggal di Irak bagian selatan, kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, atau kalau dibandingkan hari ini berarti 4000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim itu hidup di Irak selatan, Kanaan kalau di dalam tarikh dikatakan begitu. Kemudian ketika beliau ini memiliki istri Sayyidatuna Sarah dan tidak dikaruniai putra sampai sepuh, sampai tua, maka kemudian menikah dengan Sayyidatuna Hajar. Dan ketika itulah datang perintah Allah di mana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengantarkan Hajar dengan bayi yang masih kecil, yang masih merah, yang diberi nama Ismail, yang kemudian oleh Allah dijadikan Nabi dan Rasulnya juga. Jarak perjalanannya itu sangat jauh, dari Irak Selatan mendekati Palestina, diantarkan ke wilayah Mekah, Jazirah Arab. Perjalanan yang sangat jauh, dan tentu ketika itu tidak ada kendaraan, sehingga seandainya tidak menaiki binatang, yaitu berjalan kaki. Berapa hari gak usah ditanya, tentu berpuluh-puluh hari dengan bayi yang masih merah. Maka kemudian setelah sampai di Makkah, yang dikatakan biwadin ghairi dzar'in, ya, itu lembah yang tidak ada pohonnya, itu seperti gunung batu. Bapak Ibu juga bisa mengetahui pegunungan Kapur pantai selatan, ya, Gunungan Seribu.
pegunungan itu Gunung Kapur. Nah itu seperti gunung itu yang lebih tandus lagi. Jadi itu hanya cekungan tanah yang tidak ada pohonnya, dan di situ Sayyidatuna Hajar atau dalam sejarah disebut Siti Hajar ditinggal dan dengan bayi yang masih merah. Siti Hajar kemudian bertanya, wahai Nabi, kenapa saya ditinggal di sini? Bapak Ibu bisa makan ya, dengan bayi yang masih sangat kecil itu ditinggal di suatu tempat yang tidak ada tetangganya, dan di situ dikatakan tadi itu betul-betul tanah tandus, nggak ada apa-apanya. Ketika bertanya seperti itu, Siti Hajar bertanya, maka jawaban Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Allah, ini adalah wahyu dari Allah. Bagi Siti Hajar, jawaban bahwa ini perintah Allah itu sudah cukup. Kita bayangkan wanita-wanita sekarang dan suami-suami sekarang. Mungkin wanita sekarang juga tidak akan tahan apabila seperti itu. Ditinggal pergi di rumah saja, kalau tidak ditinggali dengan perbekalan yang cukup, tentu itu tidak akan terima. Tetapi itu bagi Siti Hajar cukup jawaban bahwa ini perintah Allah. Sayyidatuna Hajar sudah cukup. Kalau jawabannya itu karena itu perintah Allah, tidak perlu jawaban lagi, tidak perlu penjelasan lagi, itu sudah cukup. Kalau Allah yang memerintah, Allah akan bertanggung jawab. Wah, ini luar biasa. Jadi nggak ada generasi sekarang itu bisa seperti itu. Dan betul, karena itu sudah pasrah dengan Allah, Allah lah yang akan merubah segalanya. 4.000 tahun kemudian, ya hari ini Mekah itu menjadi metropolitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di televisi bahwa Mekah menjadi kota yang sangat maju. Di sana ada Ka'bah, di sana perluasan Masjidil Haram itu terus menerus, bangunannya sangat mewah. Semua orang ingin ke sana. Itu doanya Nabi Ibrahim. Waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada Mekah. Maka kalau orang-orang ditanya yang pernah haji, pernah umroh atau belum pernah, tapi hanya melihat di televisi, mereka selalu kepengen ke sana. Doanya Nabi Ibrahim 4.000 tahun yang lalu terkabul. Jadikanlah hati manusia itu selalu tertarik dan kepengen untuk ke Mekah. Sampai banyak jamaah dari Indonesia yang kemarin itu meninggal. Karena apa? Karena antri haji lama sehingga ikut haji ilegal, haji yang tidak resmi. Sehingga kedapatan dari Madura ada 3 orang naik taksi karena ada operasi polisi di sana. Kemudian sama supir taksi ditinggal di padang pasir, dan kemudian ditemukan dengan kamera drone, ya, kamera tanpa awak. Dengan drone itu kelihatan ada 3 orang di padang pasir, yang 1 sudah meninggal, itu orang Madura, yang 2 sudah sakit. Itu saking karena ingin naik haji tapi antriannya sangat lama. Doanya Nabi Ibrahim 4.000 tahun terkabul. Bapak Ibu yang di sini tentu kalau ditawari ke sana itu hatinya sangat gembira. Itu doanya waj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan. Doa itu sepertinya aneh, karena ketika itu hanya padang batu yang gersang. Kok Nabi Ibrahim berdoa ingin hati manusia tertarik ke sana? Tetapi itu terjadi. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa warzuqhum minal rizqan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allah berikanlah rezeki yang orang-orang yang beriman itu di Mekah ini minat thamar, dari berbagai macam buah-buahan. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim ketika itu dikatakan dalam Al-Quran biwadin ghairi dizat, itu lembah gak ada pohonnya. Tapi Nabi Ibrahim berdoanya itu aneh untuk ukuran orang sekarang. Berdoanya, berilah makanan penduduk negeri ini dengan berbagai macam, bukan hanya 1 macam buah, tapi minat thamarot, berbagai macam buah-buahan. Dan hari ini terkabul. Di Mekah mau cari buah apa saja ada. Pohonnya mungkin tumbuh di Indonesia, pohonnya mungkin tumbuh di Kalimantan, tumbuh di negeri Cina, di mana-mana, di Malaysia. Tetapi buahnya tersedia di Mekah. Orang Indonesia sendiri tidak makan buah itu yang bagus-bagus.
karena yang bagus-bagus dijual dan petaninya cukup makan, yang rontok-rontok, yang jelek-jelek. Nah, jadi buah yang bagus dijual dan orang Mekah yang nggak ada pohonnya malah makan yang bagus-bagus. Subhanallah, doanya Nabi Ibrahim 4000 tahun yang lalu dikabulkan oleh Allah. Dan apa doanya lagi? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan keturunan saya anak-anak yang soleh. Akhirnya betul ya, keturunan Nabi Ibrahim baik melalui jalur Sayyidatuna Sarah, Siti Sarah akhirnya setelah sepuh juga bisa melahirkan, lahirlah putranya yang bernama Ishak bin Ibrahim. Kemudian yang Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini menjadi nabi dan melahirkan anaknya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yang laki-laki 12 dan itulah cikal bakal Yahudi yang kemudian juga melahirkan di situ Nabi Musa, di situ juga Nabi Isa. Kemudian dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad itu. Jadi 2 nabi dan 3 agama besar di dunia ini, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, semuanya lahir dari satu bapak, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terkabul doanya. Jadi doa agar Mekah ini menjadi keinginan hati, tambatan hati setiap orang ingin ke sana terkabul, agar penduduknya diberi makan dengan berbagai macam buah-buahan terkabul, agar putra-putranya diberi anak yang soleh terkabul. Jadi di antara syarat doa terkabul itu apa? Gigih berjuang di jalan Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah merasa berat ketika diperintah oleh Allah, termasuk perintah yang sangat tidak masuk akal ini, yakni dikatakan gitu ya, dikatakan di dalam Al-Quran ini, di dalam surat Shofat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni arafil manami anni adba fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ketika Nabi Ismail sudah mulai agak sedikit besar, kemudian Nabi Ibrahim itu bermimpi. Anak itu baru paling menyenangkan bermimpi. Mimpinya apa? Diperintahkan menyembelih putranya. Ini mimpi yang aneh sebenarnya. Mimpi yang aneh. Tetapi beliau seorang nabi saja ragu, masa iya sih mimpi saya disuruh menyembelih Ismail. Mimpi itu sampai 3 kali dan berarti itu adalah mimpi yang benar, ru'yah as-shadiqah. Maka kemudian mimpi itu disampaikan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya saya bermimpi dalam tidur, ani adbahka, saya kok menyembelih kamu. Saya diperintahkan oleh Allah itu menyembelih kamu. Nabi Ibrahim seperti nggak tega sama anaknya. Fandur madza tara, bagaimana pendapat bapak itu mimpi suruh ngirim kamu ke pondok, itu mimpi suruh nyekolahkan kamu di tempat yang jauh, itu suruh masukkan kamu ke kafe, bapak itu mimpi masukkan ke TPA, kamu akan jauh, makan seadanya, makan nggak enak, apa-apa antri gimana. Nah ini Ismail kecil ini ajaib. Anak kecil saja jawabnya itu sudah bagus sekali. Apa jawabannya? Qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintah Allah kepadamu, suruh menyembelih saya. Ya kalau anak sekarang, silahkan bapak, laksanakan. Saya mau dikirim ke tempat yang jauh asal untuk kebaikan. Saya mau disuruh hidup menderita asal untuk kebaikan. Saya disuruh nggak usah pakai untuk kebaikan. Saya dipaksa menghafal asal untuk kebaikan, nggak masalah. Itu begitu. Silahkan bapak. Ini anak aja, ini anak kecil seperti itu. Nah itu contohnya. Doanya terkabul, anaknya pun anak-anak soleh yang patuh. Banyak orang tua sekarang nggak bisa mengendalikan anaknya menggunakan handphone, sehingga generasi muda menjadi anak-anak handphone, anak-anak YouTube. Maka anak kecil saja ditanya, apa cita-citamu? YouTuber. Yang waton kerekam, waton apa-apa, wis entuk duit karpe, rasa sinau repot-repot. Kon mikir matematika udah dalam-dalam, suruh mikir pelajaran nggak mau.
kontak harus ngantuk suruh sholat, maka dari itu ini pelajaran yang bisa kita petik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Jadi itu sebagian kecil dari pelajaran yang diberikan Allah pada peristiwa Idul Adha ini. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan kepandaian, dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat ittiba kepada Nabi Ibrahim. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi tadhkirah bagi kita semuanya. Dan mari kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma sahil umurana wa umur jami'il muslimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahil fa inna la sahla illa ma ja'al sahla. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran, keringanan pada semua jamaah haji yang sekarang ini sedang menunaikan perintah-Mu ya Allah yang mujib sa'irin. Dan karuniakanlah kepada kami semua yang belum menunaikan haji agar dipanggil oleh Allah, agar Engkau panggil untuk dapat menunaikan haji atau umrah ya Allah yang mujib sa'irin. Allahumma barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berikanlah keberkahan, karuniakanlah keberkahan ya Allah bagi keluarga yang wakafkan masjid ini, Bapak Prastowo keluarga, juga Bapak yang sekeluarga yang memberikan bantuan untuk masjid ini. Berikanlah keberkahan hidup ya Allah yang mujib sa'irin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dan para jamaah semuanya, perlu kami umumkan sekalian bahwa ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk menikmati hidangan sekedarnya, baru kemudian untuk yang mendapatkan voucher untuk